salah lagi ntar diomelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil web yang kita buat bersama-sama. Pertama, saya akan memberikan tema. Ini tema dari kelompok saya, itu tentang web jualan makanan. Ini home-nya. Dan seterusnya, ini kontak itu bisa menampilkan kayak ini alamat kita jualan di Keranji, tempatnya di Keranjinya di Sumarekon, ada di Tambun juga, jadi 3 cabang. Jadi kita sebagai pembuat web lah pokoknya lah. Dan seterusnya akan dijelasin sama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Pradana. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana membuka website kami. Yang pertama, kita extract terlebih dahulu folder file zip di folder SAMPP. Ini kebetulan file kita yang sudah di folder di dalam SAMPP, yang sudah di ekstrak di dalam SAMPP. Setelah itu kita buka VS Code-nya. VS Code, langsung saja new terminal, dan ketikkan php serve. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita running. Setelah running, tampilan website kami akan seperti ini. Langsung masuk ke home-nya. Mungkin ini tampilan website kami yang mungkin belum seberapa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Fajar Ramadan akan melanjutkan penjelasan tentang routing dan controller. Jadi, routing dan controller di CodeIgniter merupakan sebuah penggerak dalam sebuah aplikasi. Jadi, routing adalah proses menentukan area yang harus dilalui, sedangkan controller itu adalah kelas atau script yang bertanggung jawab merespon sebuah request. Jadi contohnya di sini ada beberapa root, ini ada 4 ini, dan controllernya pastinya ya. Oke, yang pertama ini adalah halaman yang pertama ini, root yang pertama ini adalah halaman utama ya, home. Ini page-nya. Kemudian ini controllernya adalah page, dan metodenya adalah home. Yang kedua ini adalah halaman about, controllernya juga page, metodenya bold. Ketiga dan keempatnya juga sama. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah halaman yang di request, ini adalah controllernya, ini adalah metodenya. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Vue Code Engineer. Vue adalah bagian dari Code Engineer yang bertugas membuat tampilan. Vue berisi kode-kode HTML, PHP, CSS, dan JavaScript yang membentuk sebuah tampilan. Di sini kita membuat 4 halaman buat home, view, about, contact, dan fax. Di sini tampilan buat home, di sini tampilan buat about. Di sini tampilan buat kontak. Tampilan buat fax. Ini kita lihat di sini, ini codingan buat
facts-nya, ini tampilan buat view facts-nya. Ini ada from, nama, email, dan pesan. Ini kalau sukses dia ada tulisan. Kalau belum semuanya benar, tampilannya akan seperti ini. Kalau belum diisi, tampilannya akan seperti ini. Apa from-nya sudah diisi dengan benar. Oke, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelum-sebelumnya soal webnya. Nanti di sini saya akan menjelaskan soal view layout, kemudian apa namanya webnya itu sendiri, kayak apa namanya tampilannya seperti apa kan. Terus habis itu nanti style codingannya kayak apa, desainnya juga, sama nanti fungsi untuk input outputnya, soal kontak form nanti kita coba bahas. Oke. Ini kita minimize dulu, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah soal layout ya. Kita masuk ke folder public, bukan public ding, app, terus view. Nah, di sini kita lihat, di sini saya menggunakan layout untuk tampilan header sama footer. Jadi saya pisah di sini. Sama untuk kayak misalnya pemanggilan CSS dan JavaScript, di sini saya juga pisah di di PHP-nya sendiri, yang tersendiri maksudnya, dipisah. Jadi di sini saya punya 3 layout ya. Yang pertama page layout, di sini isinya kayak misalnya title, terus ada tampilan icon, terus habis itu pemanggilan file kayak CSS, JavaScript, dan itu sama di sini saya tambahin kayak preloader. Pas nanti kita mengakses webnya, nanti di sana muncul kayak proses loading gitu loh. Nah, di sini saya pakai headernya di sini, di layout ini saya tempel aja codingan buat headernya. Di sini ada menunya juga, ada navbarnya, home, about, kontak. Untuk sementara untuk halaman fitur sama kategori saya nggak isi dulu ya. Nah, ini ada logonya, ada nama webnya, judul lah. Nah, di sini di file footer saya masukkan codingan untuk menampilkan bagian footer. Nah, nanti untuk pemanggilan ya, tinggal misalnya kita masuk ke halaman about. Nah, di sini kita tinggal panggil. Nah, di sini tinggal kita panggil extend layout, page layout, terus selection content. Nah, nanti tinggal bawahnya kita isi untuk isi dari halaman about-nya itu. Nah, di sini ada banyak, nanti kita lihat aja langsung di webnya. Di halaman about ada anggota kelompok ya, terus pembagian tugas-tugasnya juga ada. Nah, di sini nanti halaman form kontaknya ada di halaman kontak. Nanti kontaknya itu berfungsi ya. Jadi misalnya kalau kita punya mail server, terus kita coba kirim email, nanti bisa terkirim langsung ke email yang dikonfigurasi di kontak formnya. Nanti kita bahas. Nah, di sini yang PHP home.php ini adalah halaman utamanya, beranda lah istilahnya. Nah, ini codingannya untuk halaman utamanya. Sama juga di sini saya tempelin layout. Jadi nanti kita fungsinya tuh untuk mempersimpel lah. Jadi nggak terlalu banyak codingan. Jadi nanti tinggal panggil gitu. Di codingnya secara terpisah. Jadi lebih enak. Logikanya juga lebih gampang. Oke, segitu aja, dan ini
teman saya sudah jelasin ya soal apa namanya file-file yang saya gunakan kayak CSS, font, image, JS, PHP. Nah, di sini nanti untuk apa namanya fungsi kontak formnya di sini saya menggunakan form script validator, sama di sini ada fungsi untuk mengirim email yang codingan untuk mengirim lah, codingan PHP untuk mengirim nih di sini. Nanti kita bahas. Oke. Sekarang kita coba play dulu aja ya. Kita coba jalanin. Oh, sebelumnya karena saya sebenarnya ada pilihan ya. Misal kalau kita udah install XAMPP, kita bisa pakai XAMPP. Tapi karena kita pakai CI, nah CI itu dia punya apa namanya server internal ya, bawaannya. Jadi kita bisa langsung pakai tanpa harus pakai XAMPP. Dan dia lebih enak ya ininya. Oke, kita coba. Pertama kita nyalain dulu ya servernya. Ini sintaksnya PHP Spark Serve. Kita enter. Nge-lag nih. Oke, nah kalau udah kayak begini berarti sudah jalan ya servernya. Tapi ini jangan sampai kita tekan Ctrl C, nanti server stop. Oke, kalau sudah, coba kita gencet yang sebelah sini nih, yang sebelah kiri, kemudian run, gencet apa namanya play yang warna hijau ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia. Nah, ini dia localhost ya. Misal kalau kita apa namanya punya apa ya lokasi untuk file kita sendiri, kita bisa edit di bagian sini nih. Nah, vcode launch. Nah, tinggal kita ubah ini localhostnya. Jadi misalnya kayak di folder mana kita naruh apa namanya tampilan home misalnya, untuk ngeplay mulai dari mana gitu. Kalau di sini saya default ya localhost, langsung di play. Nah, ini tampilannya, kita full screen. Nah, ini dia halaman home-nya. Ini biasalah, ini temanya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya soal makan ya, restoran. Mungkin saya jelaskan dulu ya apa namanya pembagian tugas dan anggota kelompoknya. Oh ya, di sini saya belum edit anggota kelompoknya, lupa. Rencananya saya mau edit di bagian about sebelah yang bagian belakang. Nah, di sini saya coba isi. Sini sedikit tentang website-nya ya. Web ini dibuat untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi soal menu baru, memilih menu favorit, melakukan pemesanan, dan juga pencarian lokasi cabang restoran dari web ini. Nah, ini sekilas. Nah, ini pembagian tugasnya nih. Bisa dibaca sendiri ya. Pengerjaan proposal laporan oleh siapa, pemilihan desain oleh siapa, coding dan editing, kemudian pengeditan video presentasi, penyedia tempat konsumsi, penyokongan dana. Nah, ini di sini saya rencananya apa namanya anggota kelompoknya saya isi, dan kemarin tuh lupa mau saya edit lagi. Di sini sudah ada beberapa, kayak misalnya saya sendiri nih, terus ada Chandra Wijaya, dan yang lainnya belum. Baru nama-namanya aja, fotonya belum ada ya. Tuh, Doni, Saim. Oke, lanjut kita ke halaman kontak. Halaman kontak. Untuk view sudah dijelaskan ya oleh teman saya, kenapa bisa localhost terus kontak, terus apa routingnya diedit di apa namanya di file routing di app. Nah, ini halaman kontak di sini. Nah, ini dia nih formnya. Di sini saya setting nih, misalnya coba kita praktekin dulu. Di sini saya setting, misal kalau nggak di apa namanya, kalau misalnya ada yang salah dalam pengisian form, maka dia akan muncul pesan error.
Nah, seperti ini. Coba kita refresh lagi. Lumayan lama ya. Nah, misal kita nama, hari, emailnya, misal kita nggak pakai add ya. Terus apa ini isinya? Coba kita kirim. Nah, error lagi. Jadi harus benar ya pengisiannya. Misal namanya siapa, terus emailnya harus pakai add. Kemudian isi dari pesannya. Nah, coba yang apa namanya, isi yang benar. Loadingnya agak lama ya. Oke, nah ini coba kita isi. Misal namanya Hari, email saya. Dan ini isinya apa ya lah. Nah, coba kita kirim. Nah, di sini ada pesan file to connect to mail server. Karena apa? Karena saya di sini saya tidak menggunakan mail server ya. Makanya seperti ini. Kalau kita misalnya apa namanya, webnya sudah di hosting, terus di hostingnya itu dia ada mail servernya atau apa namanya konfigurasi untuk mail server, mungkin bisa. Nah, sekarang kita bahas codingannya soal ini, soal kontak formnya. Di sini. Kontak form. Pertama adalah tampilannya ya, tampilan dulu. Ada di bagian kontak. Di bagian kontak dan di sini nih. Ini adalah codingan untuk tampilan formnya. Bisa dilihat sendiri ya. Mungkin nanti juga bisa saya kirimkan apa namanya, file web ini, jadi nanti tinggal dilihat sendiri juga bisa. Di sini ya normal aja ya. Nah, di sini saya tambahin required, maksudnya adalah harus diisi. Nah, ini. Nah, di sini juga saya tambahin div untuk apa namanya, untuk menampilkan pesan errornya. Nah, ini nanti dia berhubungan sama JavaScript. Nanti kita lihat. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia nih. Ini PHP-nya untuk prosesnya. Dan di sini ada script untuk pesan errornya. Ini ganggu nih, close dulu lah. Oke, nah ini dia. Nah, ini adalah pesan untuk pesan errornya ya. Nih, misalnya kalau apa namanya, dia belum disubmit, maksudnya belum ada yang salah dalam pengisian formnya, maka akan muncul error seperti ini. Dan di sini saya menggunakan Ajax untuk apa namanya, sinkronisasi dengan PHP-nya ya. Nah, codingan PHP-nya. Di sini bisa dilihat. Di sini variabel untuk name, email, message. Dan di bawahnya lagi di sini ada apa namanya, misalnya kalau apa namanya, pesan bila sukses. Di sini fungsi untuk apa namanya ya, kalau misalnya kita mengirim emailnya sukses dari form itu, maka nanti ada message ini. Nah, di sini ada fungsi pada saat apa namanya, terjadi error pada pengisian, maka nanti dia formnya bergetar kayak tadi tuh. Dan di sini apa, untuk tampilan tulisan errornya seperti apa, bisa diatur di sini, kayak misalnya ukuran fontnya, terus teksnya di posisi mana, animated. Oke, nah itu aja tadi apa namanya, JavaScript-nya. Nah, di sini adalah apa namanya, untuk proses pengiriman emailnya. Nah, di sini kita lihat empty post name, ini variabel, dan ditambahin lagi misalnya kalau apa namanya, dia name-nya misalnya nggak isinya kosong, maka nanti apa namanya, muncul error message name is required. Nah, ini sebenarnya kayak apa ya, validasi gitu sih. Nah, ini di sini adalah
apa namanya email tuh. Nah ini emailnya ke email saya. Nanti misalnya kalau apa namanya ada pengunjung terus dia kirim email, nah nanti dia ngirimnya ke email ini. Nah kemudian di sini saya udah apa namanya tentuin subjeknya nanti apa. Jadi di apa namanya di format tidak perlu menambahkan subjek. Nah di sini body maksudnya body emailnya ya. Nanti pas dikirim nanti susunan apa namanya emailnya itu seperti ini kayak nama, terus habis nama ada emailnya siapa yang ngirim, habis itu apa namanya isinya, isi dari apa nama emailnya ya. Nah di sini adalah fungsi untuk mengirim email. Nih email tuh subject, body, from dari email siapa. Dan kemudian ini adalah apa namanya kayak apa namanya apa ya, kalau misalnya berhasil ya sukses, kalau apa namanya kalau gagal ya something wrong kayak tadi tuh, mail server tidak ada, terus di bawahnya tadi ada tulisan something wrong. Oke lah segitu aja mungkin ya dari web kelompok saya. Apalagi ya yang mau dijelasin ya, coba sebentar. Ini saya coba kasih sedikit ya konfigur. Nah di sini root mungkin sudah dijelaskan oleh saudara Fajar untuk apa namanya kayak misal localhost / about. Nah di sini nyetingnya nih pas di URL. Kemudian controller, soal controller ya, ini lebih ke pemanggilan view ya. Misalnya kalau kita apa namanya di sini kan ada file-file home nih, home, about, kontak. Ini defaultnya. Oke, kurang lebih itu aja kali ya yang bisa saya jelasin. Ya itu aja deh. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua menu-menu yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bila ada salah-salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.